Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh iman dan hanya mengharap keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesalahan kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan itu sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita salahi. Man ana, man ana, man ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Para pemirsa hamba Allah yang berbahagia, dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa-dosa kita, tetapi dosa-dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh iman dan hanya mengharap keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesalahan kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan itu sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita salahi. Untuk itu, sesudah Idul Fitri ini, kita kenal dengan istilah halal bihalal. Sebenarnya istilah halal bihalal ini pencetusnya yang pertama kali adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, di mana ceritanya pada waktu itu setelah Indonesia merdeka tahun 1945, yaitu 3 tahun berikutnya 1948, Indonesia dilanda gejala disintegrasi. Para elit politik pada waktu itu bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum, sementara pemberontakan masih terjadi di mana-mana, antara lain DI, TII, PKI, dan lain sebagainya. Maka sangat diperlukan adanya konsolidasi antara elit politik agar supaya mereka bisa bersatu. Maka pada akhirnya Presiden Soekarno memanggil Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk musyawarah bagaimana apa saja yang akan kita lakukan agar supaya bisa mempersatukan para elit politik. Maka pada waktu itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengadakan silaturahim. Presiden Soekarno pada waktu itu menganggap bahwa
silaturahim sudah biasa dilakukan. Tapi cara apa yang bisa kita mempersatukan mereka? Kata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, bahwa dengan momentum Ramadan, karena pada waktu itu bulan Ramadan akhir, kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Tetapi kesalahan sesama manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita saling memaafkan. Maka barangkali saya usulkan, kata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, bagaimana dengan istilah halal bihalal, yaitu menghalalkan sesuatu yang terjadi dosa di antara para elit politik itu. Maka Presiden Soekarno pada waktu itu menyambut baik acara itu dan dilaksanakanlah acara halal bihalal, yaitu pada bulan Syawalnya, sehingga sampai saat ini acara halal bihalal itu menjadi viral dan selalu dilaksanakan di mana-mana untuk mempersatukan silaturahim, untuk mempersatukan para elit politik, para kiai dan juga para tokoh-tokoh masyarakat duduk bersama halal bihalal, saling memaafkan sambil lalu mencari solusi dari apa yang terjadi pada masa itu, pada masa sekarang ini, untuk kita selalu bisa melakukan yang terbaik di masa yang akan datang. Maka dengan halal bihalal, mari kita lakukan saling memaafkan antara satu dengan lainnya, saling bersalaman. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhhabil ghillu an qulubikum. Saling bersalamanlah kalian, niscaya akan hilang perasaan dongkol di dalam hati, perasaan iri di dalam hati, perasaan mangkel di dalam hati akan hilang dengan saling memaafkan, yaitu dengan saling bersalaman. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.